khusus untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Saya ingin bicara dulu tentang karakteristik konteks yang kita hadapi sekarang, dan ini penting dipahami. Saya kira kita semua udah paham ya kan, tapi ketika menyampaikan ini kepada mahasiswa, itu mahasiswa harus paham ini. Jadi karena ini implikasinya kuat sekali pada interaksi mereka nanti ketika penelitian dengan informan. Yang pertama, sekarang kita social dan physical distancing, ya. Kemudian stay home, sekolah dan bekerja online dengan segala konsekuensinya. Kemudian ada stres dan depresi dari banyak orang ketika berada di rumah terus, apalagi kemudian dengan kondisi ekonomi yang terpuruk misalnya. Ketika wawancara dengan orang tua, kita harus paham itu, dan mahasiswa harus paham itu. Kemudian konflik domestik semakin meninggi, ya, ini juga hal yang berpengaruh terhadap proses penelitian nanti. Dan saya kira dalam juknis nanti, yang sekarang saya lihat juknisnya itu terlalu umum ya. Itu kayak buku metodologi penelitian, ini mohon maaf saya sampaikan, kayak buku metodologi penelitian yang itu dalam kondisi normal gitu kan. Saya kira juknis harus bicara pada strategi saja, strategi penelitian pada masa pandemi itu. Itu yang harus ditekankan. Nah, kemudian ciri khas kualitatif itu, ini sebagai reminder, yang pertama adalah mencari informasi secara mendalam, kemudian skopnya itu sempit, jadi sempit dalam tapi dalam ya, sempit tapi dalam. Kalau kuantitatif itu dangkal tapi luas. Silahkan pilih mau yang mana. Kalau saya lebih senang sempit tapi dalam. Kemudian pelaporannya bersifat thick description, triangulasi teori, metode dan sumber data. Itu salah satu karakteristik dari kualitatif. Kemudian waktu penelitian juga lebih lama. Oleh karena itu waktu 6 bulan mahasiswa penelitian dengan proses sinopsis, pengajuan kemudian proposal, seminar proposal, lalu data collection, kemudian analisisnya, menulis, itu sebetulnya ngepres ya waktu 6 bulan seperti itu. Itu pun tidak 6 bulan secara utuh kan. Kemudian ada beberapa penyesuaian yang saya pikir kita perlu perhatikan pada saat melakukan penelitian kualitatif bagi mahasiswa S1 ini. Yang pertama adalah penyesuaian pendekatan, mana pendekatan-pendekatan yang visible dilakukan sesuai dengan kapasitas mahasiswa. Kemudian penyesuaian desain, lalu penyesuaian pengumpulan data, dan yang terakhir saya juga melihat permintaan dari Ketua Panitia tentang bagaimana proses pembimbingan di masa pandemi ini. Maka saya masukkan di sini penyesuaian proses pembimbingan mahasiswa. Nah, penyesuaian pendekatan. Ada beberapa bagian yang saya lihat dalam juknis itu, yang menurut saya, pengalaman saya membimbing mahasiswa S1, juga melakukan penelitian kualitatif ini, yang lebih pas dan lebih nyaman dilakukan, lebih nyaman, lebih visible maksudnya, itu adalah studi kasus, ya, yang pendekatan studi kasus. Kalau yang lain-lain, etnografi, itu bisa misalnya kita mengubahnya jadi netnografi, misalnya cyber etnografi, yaitu tentang penelitian tentang budaya komunitas virtual, misalnya cyberbullying pada grup WA pelajar di SMA misalnya, itu kan netnografi ya, meneliti tentang pola interaksi di kelas pembelajaran online FTK misalnya. Itu bisa kita lakukan, akan tetapi tantangannya adalah kapasitas keilmuan dan kapasitas teknis yang harus dipunyai oleh mahasiswa. Makanya saya highlight kuning di sini. Kemudian fenomenologi ini juga agak sulit dilakukan karena butuh waktu lama, kemudian juga pengumpulan data online interview yang sangat mendalam, lalu kemudian bagaimana mengajarkan mahasiswa untuk melakukan pemaknaan terhadap fenomena-fenomena yang dia teliti, misalnya, itu agak berat. Maka yang lebih visible itu adalah studi kasus. Kemudian dalam juknis itu juga ditulis grounded research. Grounded research ini
Waktunya lama sekali dan pengerjaannya rumit ya, saya kira mahasiswa-mahasiswa yang S2, S3 pun belum tentu kalau memang tidak dibimbing oleh dosen yang betul-betul paham apa itu grounded research. Maka saya tulis di sini bukan untuk anak S1, Kalau kita masukkan di situ, ya bagaimana mahasiswa bisa melakukannya gitu kan. Kemudian self-study of teaching practices. Ini bagian dari action research, tapi sifatnya reflektif dan khusus untuk guru-guru yang sudah cukup berpengalaman. Bukan untuk anak S1. Self-study of, kecuali kalau kita ubah self-study of learning practices misalnya kan. Ya, dia menulis, merefleksikan bagaimana proses belajar dia selama di S1, selama dia kuliah di FTK misalnya, ya itu bisa-bisa saja. Kan tetapi tentu kapasitas reflektifnya ini agak susah ya. Kita sadar bahwa mahasiswa-mahasiswa kita critical thinking-nya, kemudian daya analisisnya itu cukup lemah, sehingga untuk melakukan self study seperti ini itu saya kira belum saatnya lah. Dan yang saya lihat dalam beberapa contoh artikel dari self study ini itu dilakukan oleh para guru, dilakukan oleh praktisi-praktisi yang kemudian dikonversi menjadi PhD dissertation atau master thesis gitu ya. Jadi bukan untuk anak S1. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menyesuaikan pada desain ya. Yang pertama, desain penelitian survei. Survei ini maksudnya bukan berarti kuantitatif ya. Dalam kualitatif ini yang dimaksud dengan survei itu adalah survei open-ended survei. Jadi kita menggali informasi melalui online misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan open-ended, pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan orang menuliskan jawaban-jawabannya itu melalui survei tersebut yang kita kemudian analisis ya. Nah, itu namanya desain penelitian survei tapi kualitatif. Kemudian desain studi kasus tunggal, single case study. Ini lebih visible daripada multiple case study atau komparatif komparatif case study. Karena komparatif atau multiple case study itu lebih rumit, lebih lama waktunya ya. Maka desain studi kasus yang tunggal ini saya kira lebih bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa kita dan lebih gampang dibimbing. Kemudian yang berikutnya analisis wacana atau discourse analisis ya. Ini misalnya kita mungkin mirip-mirip dengan yang disampaikan oleh Ibu Sukma tadi, sebuah isu di media atau grup chat tertentu, kemudian kita analisis. Ya, tapi saya melihat lagi-lagi masalah kapasitas ya, kapasitas mahasiswa kita. Tapi kalau misalnya ada dosen-dosen yang melihat ada mahasiswa yang sangat cerdas, yang bisa diajak untuk melakukan penelitian seperti ini, tentu menuntut kesabaran dari mahasiswa tersebut, saya kira why not gitu ya, kenapa tidak kita bisa melakukan hal tersebut. Nah, ini penyesuaian pada desain penelitian. Kemudian penyesuaian pada metode pengumpulan data ya. Dan ini nanti harus dirinci lagi strategi-strateginya oleh tim Juknis ya. Yang pertama, interview harus dilakukan secara online. Bisa menggunakan telepon, bisa menggunakan Skype, WA, Zoom, dan sebagainya. Bisa hanya dengan audio atau audio visual ya. Yang saya kira masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya. Sekarang saya membimbing mahasiswa saya terakhir di S1 ya. Itu lagi melakukan interview secara online. Kemudian observasi kelas pembelajaran online, misalnya kemampuan anak mengemukakan pendapat di kelas online itu, kita bisa masuk di situ sebagai observer, mahasiswa maksudnya bisa masuk sebagai observer, kemudian melihat bagaimana proses pembelajaran sesuai dengan research question-nya dia. Ya, ini observasi kelas pembelajaran online. Kemudian observasi etnografi tentang aspek-aspek budaya dan komunitas spiritual seperti yang saya jelaskan tadi, tapi ini membutuhkan observasi partisipan.
ya. Dan visibilitasnya saya agak ragu, ya, agak ragu. Walaupun tema-temanya menarik, tapi kalau S2, S3 saya pikir ini menjadi lebih visible dan lebih menarik ya, karena kajiannya bisa menjadi lebih dalam karena waktunya panjang. Kemudian yang berikutnya, metode pengumpulan data yang visible pada masa pandemi ini adalah portofolio, essay, atau data tertulis yang dikreasi langsung oleh informan dikumpulkan secara online. Tantangan terbesar dari metode ini adalah kemampuan orang untuk menulis. Kemampuan orang untuk menulis secara naratif. Itu agak sulit. Kecuali kalau kita pilih misalnya mereka yang mau nulis, yang pandai menulis itu bisa. Tapi saya beberapa kali melakukan penelitian seperti ini, tantangannya itu kadang diminta nulis 1 halaman yang tulis 1 paragraf gitu, sehingga analisisnya nggak mungkin bisa analisis dengan baik ya. Kemudian pengumpulan dokumen secara online, ini biasa saya pikir. Jadi itu penyesuaian pada metode pengumpulan data. Setiap item ini nanti tim Juknis ini bisa merinci lagi bagaimana langkah-langkah, misalnya observasi kelas pembelajaran online. Banyak sekali petunjuk-petunjuk yang bisa dibaca dari referensi-referensi online saat ini. Kemudian yang terakhir, penyesuaian pembimbingan. Pembimbingan tentu tidak bisa lagi seperti biasa, harus ketemu gitu ya. Kecuali pada hal-hal yang sangat urgent harus ketemu misalnya, nah itu dimungkinkan. Maka supervisi online seperti ini harus kita galakan ya, melalui email, kemudian melalui WA, melalui Zoom. Draft juga bisa di-share melalui online, Google Drive misalnya. Google Drive itu sangat canggih sekarang, kita bisa menulis satu dokumen di Google Drive itu secara bersama-sama gitu ya. Jadi misalnya di tempat lain itu dengan dokumen yang sama, saya ngetik, yang lain tuh ngetik tuh bisa. Kemudian masing-masing simpan. Itu akan kelihatan kerjaan secara bersama-sama tersebut. Jadi sangat-sangat canggih sekarang. Nah sekarang bagaimana kapasitas mahasiswa kita, bagaimana kapasitas dosen kita. Misal menggunakan email saja sampai saat ini itu mahasiswa-mahasiswa itu nggak begitu bagus ya, nggak begitu bagus. Ya, dia ngirim, kalau kita ngirim email, kalau nggak dikasih tahu dia nggak buka-buka itu. Ya bayangin lah, masa ngirim email kemudian harus kita WA, saya sudah ngirim email gitu ya, kan nggak enak betul gitu. Nah, saya kira sebagian dosen juga ada yang seperti itu. Kemudian ngirim email tanpa basa-basi, langsung attachment saja. Ada yang tugas dibikin di copy paste dari Microsoft Word, ditulis ke dalam body email itu. Itu juga hal-hal yang saya pikir harus diperhatikan oleh pimpinan ya. Bagaimana membangun kapasitas dari mahasiswa ini. Kemudian melalui WA, melalui WhatsApp itu nampaknya lebih efektif daripada email ya. Sekarang juga bisa attachment-nya bisa dikirim melalui WA, melalui Zoom. Ya, saya kalau bimbingan mahasiswa itu sering melalui Zoom. Kemudian setoran hafalan juga itu lebih enak ya, lebih enak. Jadi seperti ngobrol kita bertemu biasa gitu kan. Dan yang gratisan saya kira ada masih bisa 40 menit lah untuk pembimbingan. Kemudian komunikasi reguler antara dosen dan mahasiswa sekali seminggu misalnya. Saya kira cukup sekali seminggu untuk bisa menyelesaikan skripsi mahasiswa. Ya kadang-kadang memang komunikasi dengan mahasiswa itu menjengkelkan ya, menjengkelkan. Tapi kalau dikasih tahu mereka akhirnya juga akan bisa ngikutin apa yang kita inginkan. Yang jadi tantangan selama pengalaman saya membimbing mahasiswa masa pandemi seperti ini adalah time consuming-nya terlalu banyak karena kita harus memberikan feedback secara tertulis. Ya, kita detilkan, kita ketik gitu. Beda kalau kita hanya dengan ngomong dia nyatat gitu kan. Kalau ini kan kita yang memberikan feedback, ngasih masukan-masukan gitu.
Bukan berarti kita harus membetulkan tulisan mereka, enggak. Kita membantu menulis, enggak. Tapi kita memberikan feedback. Nah, saya akan kasih screenshot bagaimana proses pembimbingan melalui online. Nah, konsekuensi kompetensi dosen dan mahasiswa yang pertama adalah literate dalam hal teknologi dan komunikasi. Kemudian mengembangkan kemampuan memberikan feedback tertulis, ya. Feedback, saya pernah memasukkan artikel di satu jurnal Scopus Q1 yang ada di Indonesia, reviewernya itu tak pandai memberikan feedback, dan itu sangat masalah bagi saya. Karena dia hanya menulis, ini tidak pas, ini tidak pas, ini tidak pas, tanpa memberikan feedback apapun gitu. Nah, ini adalah kemampuan menulis feedback, menulis masukan itu secara jelas sehingga bisa dibaca oleh mahasiswa. Ya. Kemudian yang ketiga, mampu dalam aplikasi word processor, tidak hanya sekedar mengetik, menguasai sistem track and change itu penting sekali. Ya, alhamdulillah mahasiswa S1 itu saya ajarkan track and change itu, dan mereka paham bagaimana menghapus tulisan, mengaccept segala macam usulan change dan seterusnya. Kemudian berdialog dalam box-box komen itu. Lalu kemudian menguasai manajemen file, misalnya file naming, file storing, file sharing, dan sebagainya. Ya, terlihat hal-hal yang simple, akan tetapi sangat-sangat krusial ketika kita bicara bagaimana proses pembimbingan atau supervisi secara online. Kemudian mengerti bagaimana tanda tangan digital, ini menghindari pemalsuan tanda tangan. Ada contohnya nanti, apa bedanya tanda tangan digital dengan elektronik ya. Nah, support system ini juga saran bagi pimpinan. Setiap kebijakan tuh harus ada sosialisasi yang memadai. Ada workshop, ada webinar dan sebagainya ya. Kemudian pelatihan online untuk strategi riset di masa pandemik bagi mahasiswa, mungkin juga dosen. Kemudian pelatihan teknis pembimbingan dan penggunaan aplikasi komputer untuk dosen dan mahasiswa. Yang relevan saja, mana yang dibutuhkan keterampilan-keterampilannya. Nah, ini contoh bagaimana saya melakukan pembimbingan dengan mahasiswa. Misalnya kita menggunakan track and change di sini. Ini proses ketika saya minta mahasiswa bagaimana cara dia untuk memperbaiki proses interview dengan informan. Saya pengen dia memperbaiki proses interview itu, tapi harus punya konsep perbaikannya seperti apa. Saya minta melakukan ini. Jadi ini contohnya. Kemudian ini contoh saya melakukan pembimbingan mahasiswa S2. Nah, bagaimana kita ngasih feedback misalnya. Nah, itu di samping kanan tuh bisa begitu, dan mahasiswa bisa baca, bisa mengikuti itu. Ini email. Kemudian ini pembimbingan mahasiswa di luar negeri. Jadi bagaimana kita bisa menulis, misalnya seperti ini, the first paragraph is a bit problematic and it has some main ideas. It can be divided into two. Ini kan memberikan feedback, saran-saran gitu. Dan ini yang saya maksudkan dengan time consuming ya, time consuming itu. Jadi memang kita harus nulis biar orang yang baca ngerti. Ini keterampilan supervisor dan mahasiswanya. Tanda tangan digital dan elektronik. Ini tanda tangan digital seperti yang terlihat di sini. Nih, saya kira Pak Hadi udah punya, saya lihat kemarin ini. Bisa bikin melalui PDF itu. Dan ini disertifikasi ya, ada sertifikatnya. Sehingga tidak bisa dipalsukan kalau sudah ada tanda tangan seperti ini. Kemudian tanda tangan elektronik ini seperti ini. Ya. Jadi keterampilan-keterampilan seperti ini kita harus punya, ya harus punya. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak lebih dari 20 menit ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bapak Ibu, kita sudah mendengar tadi uraian-uraian yang amat bernas ya dari Pak Prof. Baik, sebelum kita lanjut ke narasumber selanjutnya, kita beri aplaus dulu buat Prof. Rehani. Terima kasih Pak Prof. Jazakallah khairan katsir. Mudah-mudahan apa yang Prof sampaikan ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.
Prof, selamat ulang tahun sekali lagi, dan ini sebaik pantun buat Prof. Prof Raihani, ilmuwan muda. Nah, masih muda Prof, kan belum 50 tahun, jadi masih muda. Prof Raihani, ilmuwan muda. Materinya bernas, luas dan aplikatif. Terima kasih untuk pendadaran juknis tugas akhir mahasiswa kita. Mari sama-sama kita bahas pada sesi interaktif. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi, Prof. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut pada Bapak Dr. Haji Promadi Karim. Kepada Bapak kami persilakan. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu peserta, silakan mengajukan pertanyaan untuk para narasumber kita di link yang disediakan oleh panitia. Dan untuk Pak WR, ya, untuk Pak WR mohon maaf sebelumnya untuk menghemat sesi kita, lagi-lagi kita beri waktu untuk Pak WR sekitar maksimal lah 20 menit ya Pak. Silakan. Siap. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.